Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kapsin Sarapidin Umar dari kelas BKI B. Di sini saya akan menerangkan apa sih konseling Islam itu. Ya, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan perilaku. Macam-macam metode dalam bimbingan konseling yaitu bimbingan individual yang menjelaskan secara individual dan langsung bertahap muka. Berkomunikasi antara konselor dengan konseling melalui hubungan yang bersifat face to face. Penjelasan yang dilakukan dengan wawancara antara konselor dengan konseli di dalam metode individual juga bisa dilakukan dengan cara direktif konseling dan non direktif konseling. Bimbingan secara kelompok sebagaimana menjelaskan untuk membantu konseling memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Bimbingan kelompok diantara lain dimaksudkan untuk mengatasi masalah bersama atau individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam kehidupan. Setidaknya ada 3 cara konseling dalam metode individual yang bisa dilakukan, yaitu 1. Konseling direktif konseling. Konseling dengan metode ini dalam prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalah. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien secara langsung tanpa melalui perantara apapun. Pengertian metode dan macam-macam metode dalam bimbingan dan konseling. 1. Pengertian metode. Kata metode berasal dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode secara harfiah adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sesungguhnya dari metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik seperti alat, peraga, administrasi, dan pergedungan, di mana proses kegiatan bimbingan dan konseling berlangsung, dan bahkan pelaksana metode seperti pembimbing sendiri, termasuk metode juga dan sarana non fisik seperti kurikulum, contoh, teladan, sikap, dan pandangan pelaksana metode lingkungan yang menunjang suksesnya bimbingan dengan melalui seperti wawancara, angket tes psikologis, sosiometri, dan lain sebagainya. Metode bimbingan dan konseling. Metode dapat dikatakan suatu jalur atau cara yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan secara umum. Ada 2 metode dalam bimbingan dan konseling, yaitu pertama, metode bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Metode bimbingan kelompok dikenal dengan grup guidance, sedangkan metode bimbingan individual dikenal dengan individual konseling. Adapun macam-macam metode dalam bimbingan dan konseling yaitu A. Bimbingan individual. Melalui metode ini upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka. Berkomunikasi antara pembimbing atau konselor dengan siswa atau klien. Dengan perkataan lain, pemberian bantuan dilakukan melalui hubungan yang bersifat face to face.
relationship hubungan empat mata yang dilakukan dengan wawancara atau pembimbing atau konselor dengan siswa atau klien. Masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik konseling adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. 4. Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati. Simpati ditunjukkan oleh konselor melalui sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien atau siswa, sedangkan empati adalah usaha konselor menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya. Keberhasilan konselor bersimpati dan berempati akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada konselor. Keberhasilan bersimpati dan berempati dari konselor juga akan sangat membantu keberhasilan proses konseling. 2. Konseling non-direktif. Konseling non-direktif dikembangkan berdasarkan teori klien. Konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Dalam praktiknya, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan klien atau konseling bebas berbicara tanpa ada paksaan dari siapapun. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk siswa yang berkepribadian tertutup atau introvert, karena siswa dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam, akan sulit diajak bicara. Dalam metode ini, proses komunikasi wawancara konseling terjadi atas kehendak atau inisiatif klien sendiri untuk konsultasi, dan dalam prosesnya klien yang berperan lebih aktif. 3. Konseling ekletif. Ekletif konseling, penerapan metode dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu. Konselor menasihati dan mengarahkan konseling atau siswa sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada konseling atau siswa untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja. Berdasarkan pernyataan di atas, itulah yang disebut metode elektif, yaitu pengampungan kedua metode antara metode direktif dan metode non-direktif. Bimbingan kelompok. Cara ini dilakukan untuk membantu siswa klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dipecahkan bersifat kelompok, yaitu yang disarankan bersama oleh kelompok beberapa orang siswa, atau bersifat individual atau berperorangan, yaitu masalah yang disarankan oleh individual seorang siswa sebagai anggota kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk mengatasi masalah bersama atau individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam kehidupan kelompok. Beberapa jenis metode bimbingan kelompok adalah metode-metode di atas, biasanya sering dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, di mana terdapat pemimpin kelompok, leader atau anggota kelompok yang menggunakan dinamika kelompok. Adapun beberapa jenis metode kelompok yang dapat diterapkan di kehidupan kelompok, di antaranya 1. Program home atau ROM. Program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga tercipta kondisi yang bebas
dan menyenangkan. Dengan kondisi tersebut, siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah sehingga timbul suasana keakraban. Tujuan utama program ini adalah agar guru dapat mengenal siswanya secara lebih dekat sehingga dapat membantunya secara efisien dalam bentuk bimbingan kelompok. Dalam praktiknya, guru mengadakan tanya jawab dengan para siswa, menampung pendapat, merencanakan suatu solusi dan sebagiannya. 2. Karya wisata. Karya wisata dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal-hal ini akan mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta mengembangkan bakat dan cita-cita. 3. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan diskusi, siswa diberi peran-peran tertentu seperti pemimpin diskusi dan not tulis, dan siswa lain menjadi peserta atau anggota. Dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri. 4. Organisasi siswa. Organisasi siswa khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi siswa, banyak masalah-masalah siswa yang baik sifatnya individual maupun kelompok dapat dipecahkan. Melalui organisasi siswa, para siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan memupuk rasa tanggung jawab serta harga diri siswa. Sosiodrama dan psikodrama. Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu cara bimbingan kelompok. Sosiodrama merupakan suatu cara membantu memecahkan masalah siswa melalui drama. Masalah didramakan adalah masalah-masalah sosial. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.